sore Bang. Menanggapi terkait ya sekarang Bang Rasman kan mendatangi kantor Pradi untuk menggelar sidang etik ya. Mungkin gimana menanggapinya seperti apa? Sebenarnya saya hari ini sudah siap-siap ke airport. Saya kan weekendnya di Riau. Nah, saya ditelepon Bang Rasman bahwa hari ini dia dipanggil oleh Pradi Bersatu, di mana tempat beliau bernaung saat ini. Karena sepengetahuan kita, Bang Rasman itu dulu satu kantor dengan saya di Egy Sujana. Saya, Rasman, si Pitra Ramadoni. Nah, kita tahu bahwa Bang Rasman itu dulu di HAPI, ya. Jadi waktu pelantikannya di HAPI, ya, yang memohon suratnya dari HAPI. Kemudian dia masuk KAI, Kongres Advokat Indonesia. 2022, sehari sebelum dia dipecat atau diinikan secara tidak hormat, diberhentikan tidak hormat, dia sudah mengundurkan diri. Namun apapun alasannya itu, dia sudah tidak di Kongres AI lagi. Nah, 2 tahun setengah dia di posisi Pradi Bersatu. Nah, peristiwa kemarin yang terjadi pada Februari awal itu, dia adalah organisasi Pradi Bersatu. Seharusnya jika ada yang memang melanggar etik, itu harusnya Bang Rasman dilaporkan ke etik. Dan sampai saat ini, makanya hari ini dipanggil oleh etik. Seperti apa sebenarnya dia sidang etik lah hari ini. Sudah dari jam 1:30 tadi. Dalam hal ini kita melihat bahwa statement yang dilakukan oleh Ketua Pradi Bersatu sangat profesional, harus punya mekanisme. Nah, peristiwa pembukuan ini dengan SK surat sumpah Bang Rasman itu menurut saya administrasinya belum terrealisasi dengan baik, dan prosesnya belum tepat. Jadi kita mohon kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Ambon agar tinjau ulang kembali, karena kita dalam putusan itu, apapun yang menjadi sebuah keputusan hakim itu melalui proses. Pertama klarifikasi, kemudian penetapan, diadili, baru diputuskan. Ujuk-ujuk diputusan gimana caranya gitu. Nah, adapun Bang Rasman belum mengklarifikasi. Ini saya ilustrasikan sedikit. Ketika ada tuduhan tentang pembunuhan, itu pasti ada klarifikasi, apakah itu pembelaan diri, membunuhnya unsur sengaja, kan harus ada klarifikasi agar penerapan hukumnya benar gitu. Nah, ini tanpa klarifikasi, Bang Rasman langsung dikenakan contempt of court, dan namun pasalnya pasal umum gitu. Ini menurut kita rancu gitu. Kita di sana, seandainya kita dilaporkan, kita kan sedang berpakaian toga, sedang memperjuangkan, kita officium nobile loh, pekerjaan yang mulia, sedang berjuang fight membela klien kita. Secara pribadi, saya dalam perkara ini Bang Rasman boleh dikatakan 1000% benar menurut pendapat hukum saya. Namun ada kelemahan Bang Rasman, dia terlalu arogansi, ya. Inilah maksud dan tujuan Bang Rasman tidak tersampaikan karena arogansinya. Akhirnya dia disalahkan, bukan salah di sini, disalahkan karena arogansinya. Tapi kita harus sebagai seorang hakim yang sebagai moderator, ya kan,
mengatur perjalanan lalu lintas persidangan itu, dia harusnya memahami. Mungkin kita banyak bersidang di tempat lain ya, itu hakimnya smooth loh. Ada pengacara yang baru, ada yang salah. Kalian rugi nanti, tolong diperbaiki. Begitu, tidak pernah melakukan kasar dan merasa otoriter gitu. Nah di sini kita juga harus menyampaikan klarifikasi kepada KY dan kepada Mahkamah Agung. Ternyata sudah secepat itu sikapnya. Oke, dalam hal ini, di mana hari ini hampir seluruh advokat Indonesia merasa ada keraguan, jadi ada kesenjangan sosial, seolah-olah dan seakan-akan Hotman Paris yang mengatur institusi seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan pihak kepolisian atau Kapolri, karena dia selalu menyampaikan dia dengan bangga dan senang bahwa ini sudah dihukum dan tidak boleh beracara. Dia puas, dia senang. Tinggal satu lagi itu pengacara yang satu lagi loh. Jadi dengan seperti itu dia merasa dia yang mengatur pengadilan gitu atau hukum ini seperti apa. Padahal seharusnya dia tidak boleh berstatement seperti itu. Yang berstatement seperti dia menerangkan bahwa pelanggaran dibukukan segala macam, itu yang berstatement seperti yang dilakukan Pak Hotman Paris itu seharusnya yaitu rilis yang dari KY atau dari petinggi hukum ya, atau dari Mahkamah Agung atau dari Kapolri. Ini dia bilang, saya senang Kapolri harus ini mau proses hukum, saya puas. 3 penderitaan Rasman dan Firdaus, selanjutnya ada ibu itu. Coba, 1 dalam melakukan katanya content of course, dia terdakwa tanpa yang dilakukannya kesalahan gitu. Dia di pengacara loh. Terus ketiga, dia dibukukan. Terus laporan dia ke Bareskrim, Rasman dan kawan-kawan. Siapa kawan-kawannya? Kawan-kawannya yang ada di situ adalah semua pengacara. 3 pengacara dilaporkan. Nggak apa-apa. Kalau memang hukum seperti itu, kita akan hadapin. Nah, tentang Rasman, Hotman Paris menyatakan, saya akan mencari. Dia ancam kita, dia ancam saya akan mencari selanjutnya Ibu Eli dan Eti. Ya, oke. Di sini saya sikapi bahwa dia sudah mengancam. Ya, saya akan laporkan tentang permasalahan dia. Saya sebenarnya nggak ada masalah dengan dia. Awalnya waktu itu dia menghina ketum saya, yaitu Pak Oto Hasibuan Peradi. Dia di Peradi, akhirnya dia dipecat dari Peradi. Ya, dari Peradi Oto, dia dipecat. Nah di situ dia tidak mengakui keberadaan Pak Oto Hasibuan sebagai ketua umum. Nah, dia merendahkan, dia menghinakan Pak Peradi. Saya di situ adalah pengurus dan sebagai anggota, saya tantang. Nah, apakah dia sebagai pengacara yang beretika dan bermoral? Dia sudah sebagai pengacara membrainwash otak-otak pengacara baru, pengacara lain dengan mengumbar kekayaan dan segala macam hal, dengan peluk-pelukan di kolam renang, dengan seperti, hey, tolong ya, Kolong Merak Jakarta, ini catat nomor telepon. Ini kan sepertinya dia mendagangkan perempuan gitu. Selaku perempuan, saya juga tidak terima. Apalagi kita ini negara yang berada dalam etika, yaitu adat ketimuran. Nah, kita menghormati kaum ibu dong. Jadi jangan seenaknya juga dia dengan ada aspri-aspri, cium-cium, peluk-peluk. Bagi kami itu berzina, kami nggak suka. Kalau dia mau satu hari itu dia 10 orang tidur di kamar, tidak dipublikasi, kita nggak apa-apa, itu nggak urusan kita kan. Tapi kalau seperti ini tentu menjadi
atensi kita juga untuk agar dia jangan seenaknya juga mengumbar bagi kita itu porno aksi gitu ya. Dan itu ada undang-undangnya, dan itu juga bukan delik aduan karena dia publikasi loh dalam kolam renang cium-cium. Inilah yang menjadi harusnya penegak hukum juga memberikan sanksi kepada Hotman Paris ini, ya, yang selalu membanggakan harta, kekayaan, aspri, cium-cium, membuat bagi saya itu zina dan mesum gitu. Ya, mesum itu bagi orang Islam tidak harus bersetubuh saja. Apalagi di BAP-nya dia menyampaikan dia pernah check in dengan Iklim Hakim. Nah, kok masih klien saya dikenakan pasal pencemaran nama baik. Nah, bagaimana Iklim Hakim dengan minta maaf sebegitunya saja dia sudah menganggap perkaranya selesai. Sementara Rasman yang jadi terbelenggu dengan ceritanya, dengan dokumen dia gitu. Nah, ini yang harus kita minta semua advokat untuk bersuara, semua petinggi hukum untuk memberikan hak yang sama. Jangan Rasman terbelenggu dengan Firdaus yang terpancing dengan situasi, sementara dia akan mencari target baru, bahkan menyebut nama saya. Nah, dia bertepuk tangan dengan bangga. Dia apakah sempurna? Dia penegakan hukumnya seperti apa? Ya, pernah indikasi suap segala macam. Banyak hal yang harus kita bongkar. Saya siap. Kalau memang dia mengancam saya untuk mentargetkan saya lebih dulu akan laporkan dia bahwa dia sudah mulai mengancam saya. Ya, saya selama ini tidak pernah ganggu pribadinya. Kita punya dokumennya. Kita tidak mau umbar-umbar, ya. Cuman kita memberitahu ini loh perbuatan Hotman Paris, ya. Di mana kita bertemu dengan dia, di mana kau ingin duduk bersama saya, agar kau menyadari siapa yang sebenarnya yang tidak benar dalam perkara ini, ya. Nah, itu dari bagi saya, Pak Hotman Paris, jangan coba ancam-ancam saya di dalam ruangan itu pakai toga dan proporsionalitas. Saya yang berteriak-teriak itu adalah istri Bang Rasman. Saya hanya menyampaikan kita akan buka dengan terang menderang apa yang disebut oleh Iklim Hakim seperti yang saya sampaikan di Uya-Kuya, ya. Saya menyampaikan di Uya-Kuya dokumen-dokumennya, apa saja isi dokumennya seperti yang disampaikannya di BAP, ya. Jilat-jilat, mimi-mimi, dan pegang payudara yang keras karena dia check in. Nah, sekarang apa dia nggak mesum itu? Seharusnya sesuai dengan SK 3 Menteri, harusnya itu selesai. Hukum dengan Rasman sudah nggak ada lagi gitu. Kenapa? Dia Rasman bukan fitnah dan bukan pencemaran nama baik. Dia benar melakukan. Dan di sini bisa kita minta saksi Kombes Alvis bahwa dia di depan Kombes Alvis mencium Iklim Hakim. Hai Rasman, kau cemburu? Kami ini pacaran. Diciumnya pipi Iklim Hakim di depan Kombes, lalu diciumnya bibir. Bagi kita umat Islam ini dia buat perbuatan yang tidak baik di muka umum gitu. Nah, tolong kontrol dirinya. Jangan dia seolah-olah sudah sempurna menuding Bang Rasman dihina-hina dan direndahkan, sementara perbuatan dia yang di kolam renang, yang diumbar, dia menjual seperti menjual perempuan, catat nomor teleponnya seperti itu, apa harusnya dia disanksi juga, bahwa dia juga diancam untuk tidak boleh beracara juga gitu, agar ada proses hak yang sama gitu. Jadi Rasman akan kita bongkar, Hotman Paris akan kita bongkar, akan kita bongkar semua kelakuan busuk Hotman Paris. Oke Bun, mungkin terakhir ada pesan untuk Bang Hotman Paris sendiri Bun, apa? Nah, Pak Hotman Paris, perkara sidang ini belum selesai ya Pak Hotman. Putusan belum ada siapa yang benar, siapa yang salah. Ya Pak Hotman, jangan Anda berstatement. Tolong Anda diam dulu, ya.
Jangan Anda berstatement melebihi petinggi hukum yang ada di bangsa ini, melebihi Kapolri, melebihi Mahkamah Agung, melebihi Komisi Yudisial. Jangan Anda berstatement. Jadi seolah-olah semua petinggi hukum di bawah Anda. Karena ini instruksi Anda belum diumumkan, mereka dibukukan, Anda sudah berstatement dia akan dibukukan, dia akan dicabut, tidak boleh beracara. Jadi sekarang sudah terjadi, Anda puas, bertepuk tangan dan akan mencari mangsa baru. Kalau mangsa berikutnya adalah Anda, gimana? Ingat ya Pak Hotman Paris, jika Anda mencari kesalahan orang, bahwa Anda lebih tidak becus dari orang yang Anda cari-cari kesalahan itu. Saya siap, kalau Anda mengusik saya siap tantang Anda dengan secara profesional dan dalam penegakan hukum yang benar sebenar-benarnya, ya. Jangan pakai yang Anda bilang, hei kalian punya apa? Saya punya ini, punya backing. Jangan seperti itu dalam penegakan hukum ya Pak Hotman Paris. Tolong Anda dewasa dalam beracara dan punya etika. Jangan buat kegaduhan. Mentang-mentang hari ini Anda sudah merasa di atas angin, Anda bertepuk tangan dan puas, Anda akan cari mangsa-mangsa baru. Sehingga seluruh advokat gampang untuk beracara jika fight dalam penegakan hukum. Karena apa? Karena mereka takut jika mereka ini, hakim gampang memutuskan mencabut bas. Di dalam hukum politik lebih dari 5 tahun ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, dia terpidana, itu dicabut hak politiknya. Pengacara, ada beberapa orang yang sudah terpidana 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Setelah keluar di penjara dia beracara. Nah, kok lebih istimewa permintaan Hotman Paris kepada petinggi hukum sehingga Rasman dan Firdaus korban. Selanjutnya dia akan mencari korban baru. Oh, mudah-mudahan Allah akan bersikap dan mudah-mudahan kita tetap tabayun kepada Allah. Kalau itu yang terbaik, kita akan menerima apapun yang menjadi takdir kita. Kita kembalikan kepada Allah, tapi kita tetap, meskipun langit runtuh, kebenaran tetap akan ditegakkan. Ingat, biarpun kita sendiri, jika kita benar, jadilah orang yang benar-benar sesuai surat dalam Al-Quran. Ya.